amazing kids. How's your morning? I hope you are amazing today. Meet again with Miss Sirna here in IPS subject. Okay, what's our topic today? Ya, our topic today is still first bab. Kita masih pada bab 1 yaitu sumber daya energi dan pemanfaatannya. Dan untuk hari ini kita akan masuk ke bagian D yaitu cara menghemat penggunaan sumber daya energi. Ya, what should you do? Please watch link below and then open and read your book page 13 until 15. Ya, today Miss Irna will explain about how to save energy ya. Bagaimana cara menghemat penggunaan energi. Okay, today you have daily test. Hari ini anak-anak ada penilaian harian ya. Bagaimana caranya? Please klik link Google Form below ya. Klik link ini. Okay, I want to remind you, you just have one time to submit. Kalian hanya punya satu kali kesempatan untuk mensubmitnya. So before you start to do your daily test, please study first ya. Jadi sebelum kalian mengerjakannya dan sebelum kalian mensubmitnya, tolong kalian belajar dulu supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke kids, nah deadline to submit your PH on 48 hours or 2 days ya. Jadi deadline pengumpulan PH-nya itu selama 48 jam atau 2 hari. Untuk Apollo, Falcon, Indy 4 itu pada tanggal 11 September, Delta pada tanggal 12 September ya. Okay, we continue to the topic. Nah, I want to remind you, do your penilaian harian by yourself ya, by yourself ya. You may not cheat. Look your book, melihat buku ataupun ask your parents, you may not like that ya. Just do it by yourself. Okay kids, understand ya? Don't forget to click this link ya. And then don't forget deadline. Deadline-nya jangan lupa ya nak. Oke kids. Nah, cara menghemat penggunaan sumber daya energi. Yang pertama, menghemat penggunaan listrik ya. Bagaimana cara menghemat listrik, Miss? Yang pertama, matikan lampu sebelum tidur. Iya, nak, pada saat kalian if you want to sleep, don't forget to turn off the lamp ya. Jangan lupa matikan lampunya. Ya nak, kemudian matikan lampu ketika siang hari. Iya, pada siang hari tidak perlu ada lampu, tidak perlu menghidupkan lampu karena sudah ada cahaya matahari yang membuat seisi rumah kita menjadi terang ya, tidak perlu lampu lagi. Kalian bisa hemat penggunaan listrik dengan cara mematikan lampu pada saat sudah tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan alat elektronik saat tidak digunakan kembali. Iya, jadi pada saat after you watch television, for example, after you use washing machine ya, pada saat kalian setelah menonton televisi misalnya ataupun mama kalian setelah menggunakan mesin cuci ataupun pada saat kalian menggunakan AC ya, pada saat sudah tidak digunakan lagi, please turn off all electronics ya nak. Pada saat sudah tidak digunakan kembali, tolong dimatikan alat-alat elektroniknya ya. Oke, selanjutnya menggunakan sepeda atau kendaraan umum ya. Nah, bagaimana caranya, Miss? Yang pertama, menggunakan kendaraan umum apabila bepergian dengan teman atau orang tua ya. Kemudian yang kedua, berjalan kaki atau naik sepeda ke sekolah atau tempat yang dekat. Iya, kalau pergi ke tempat yang dekat-dekat saja, misalnya mau pergi ke rumah tetangga yang jaraknya hanya 10 meter ya, tidak perlu naik sepeda motor contohnya. Cukup jalan kaki saja ataupun naik sepeda ya. Selain kita bisa sehat, kita juga bisa menghemat listrik. Yang ketiga, memilih pergi ke sekolah menggunakan mobil jemputan daripada mobil pribadi. Iya,
Nah, ini pun lebih baik ya nak, apabila pergi ke sekolah ataupun pulang ke sekolah, sebaiknya menggunakan mobil atau bus sekolah untuk menghindari yang pertama, boros energi ya. Kemudian yang kedua, menghindari kemacetan. Ya nak? Oke, sama seperti berjalan kaki tadi ataupun naik sepeda. Selain kalian bisa lebih sehat, kalian bisa menghemat energi. Oke? Selanjutnya, menggunakan sumber daya energi alternatif. Apa itu Miss sumber daya energi alternatif? Sumber daya energi alternatif merupakan sumber daya energi cadangan ya nak. Yang pertama, kalian bisa mengeringkan pakaian di bawah sinar matahari ya. Walaupun di rumah mama atau parents-nya punya mesin pengering baju ya. Kalau cuacanya panas di luar, pakailah atau gunakanlah sinar matahari untuk mengeringkan pakaiannya. Kemudian yang kedua, menggunakan biogas dari biomasa untuk memasak sebagai pengganti gas. Ya, ingat, gas alam merupakan sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Apabila sudah habis, kita tidak bisa menggunakan gas kembali. Ya, jadi alternatifnya atau energi cadangannya yaitu menggunakan biogas dari biomasa. Kemudian yang ketiga, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Iya, sekarang sudah diciptakan kendaraan yang berbahan bakar listrik. Tidak hanya zaman sekarang ini tidak hanya kendaraan yang berbahan bakar bensin ataupun premium ataupun yang menggunakan minyak bumi. Sudah ada berbahan bakar listrik. Iya, gunakanlah itu ya nak. Karena ingat, kendaraan yang berbahan bakar minyak bumi, hasil pengolahan minyak bumi, ingat, minyak bumi adalah sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui. Apabila sudah habis, maka kita tidak akan bisa lagi menggunakannya ya. Oke, nah sekarang Miss Irna kasih nih tips hemat energi ya. Yang pertama, cabut bila tidak digunakan. Yang kedua, tutup keran setelah dipakai. Yang ketiga, matikan AC bila tidak digunakan. Yang terakhir, matikan lampu bila tidak digunakan. Well, enough for today. Happy study, be smart and keep healthy kids. Don't forget to do your daily test. See ya!